Dalam sejarah peradaban manusia, momen hijrah Rasulullah SAW menjadi titik awal lahirnya masyarakat Islam yang mulai tertata dan juga beradab. Dari yang dulunya kota yang penuh konflik, Madinah berubah menjadi pusat kemajuan yang sangat menginspirasi dunia hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia Putri Saraswati dengan NIM G331.24.009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PAI yang dimana di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Yuk simak videonya, check it out. Peradaban Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun sistem sosial, politik, budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Inilah yang menjadikan Madinah sebagai pondasi peradaban Islam yang modern dan juga inklusif. Yang pertama adalah kondisi Madinah sebelum hijrah. Sebelum kedatangan Rasulullah, Madinah yang dulu bernama Yathrib telah dihuni oleh suku Aus, Khazraj, dan juga komunitas Yahudi, yang dimana konflik antar suku itu pasti sering terjadi dan tidak ada pemimpin yang mampu menyatukan mereka. Peristiwa ini dijelaskan juga di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Yang kedua, peristiwa hijrah dan awal perubahan. Hijrah ke Madinah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tapi langkah strategis untuk membangun masyarakat Islam yang lebih kuat. Di kota inilah Rasulullah mulai menyusun fondasi peradaban dan berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Peristiwa ini dijelaskan pula di Quran Surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, walazina amanu wa hajjaru wa jahadu fi sabilillahi walazina awaw wa nasharu ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada mereka itu saling melindungi. Yang ketiga, sistem sosial dan politik. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor sebagai langkah awal untuk membentuk ikatan sosial yang harmonis. Beliau juga menerapkan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan. Ini semua dijelaskan juga di Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum, yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Yang keempat, Piagam Madinah dan konstitusi awal. Rasulullah membangun Piagam Madinah sebagai aturan hidup bersama antar umat beragama. Piagam ini menjamin keadilan dan keamanan bersama baik bagi muslim maupun non-muslim. Man ada dimiyan fa'ana hasmuhu. Barang siapa yang menyakiti orang zimmi atau non-muslim yang dilindungi, maka aku menjadi musuhnya. Nomor 5, peran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun sebagai pusat aktivitas umat, yang dimana bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pendidikan, ada juga diskusi, dan juga tempat untuk menjalin atau menjalankan suatu pemerintahan. Fi buyutin a'dzinallahu an turfa wa zukara fi hasmuh. Artinya, masjid-masjid itu di dalamnya Allah mengizinkan untuk ditinggikan namanya dan disebut di dalam namanya. Yang keenam, toleransi dan kehidupan harmonis. Rasulullah menanamkan nilai toleransi kepada seluruh umat Madinah atau seluruh penduduk Madinah selama tidak melanggar kesepakatan. Semua kelompok diberi hak hidup berdampingan. Itulah mengapa Rasulullah menanamkan nilai toleransi agar Islam itu dapat membentuk karakter yang sesuai dengan aturan Islam pada umumnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kesimpulannya adalah kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah membuktikan bahwa Islam mampu membangun masyarakat yang toleran, adil, makmur, dan juga beradab.
Dan juga nilai-nilai inilah yang patut kita teladani di kehidupan sehari-hari dan akan terus kita amalkan hingga akhir hayat nanti. Semoga dari perjuangan Rasulullah ini kita dapat belajar bahwasannya kita itu kalau misalkan dalam kehidupan nyata jangan pernah mengeluh atau putus asa. Karena perjuangan Rasulullah zaman dulu waktu di Madinah itu benar-benar penuh sekali huru-haranya demi mempertahankan agama Islam menjadi agama yang makmur serta beradab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.